Nusantara ya. Saat ini saya berada di kota Surakarta, kota Solo, kota budaya. Kebetulan saya ketemu dengan Bapak Rosi ini ya, Pak Rosi. Beliaunya ini merupakan tokoh juga di kota Solo, di Kecamatan Pasar Kliwon. Nah, kebetulan Pak Rosi ini dulu pernah memiliki penyakit diabetes ya, sampai luka ya. Nah, berkat buah pisang pojo ya, ini penyakit diabetesnya, lukanya sembuh total ya. Hari ini saya akan wawancara langsung dengan Bapak Rosi selaku yang pernah mengalami penyakit diabetes ini dan katanya sembuh total ya. Gimana Pak Rosi? Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Sahrul Rozi. Jadi saya berdomisili di wilayah Surakarta, tepatnya di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Berbicara masalah penyakit diabetes, itu sebenarnya saya tuh mengidap itu sudah hampir 15 tahun. Selama 15 tahun. Terus tambah lama yang saya rasakan itu adalah satu lemah, letih, lesu, terus ngantuk, mau tidur terus badannya terus begitu. Nah, lama kelamaan itu saya berubahnya tuh, mohon maaf, saya berubahnya ke dokter terus, periksa terus. Nah, 3 tahun terakhir permasalahan penyakit saya itu tambah naik istilahnya. Terbuktinya ada luka di kaki luka. Nah, luka di kaki itu pertama itu kita periksakan terus sampai lukanya itu membesar dan samping-sampingnya hitam semua. Nah, kita berobat ke dokter terus, diperiksa. Tapi yang menjadi permasalahan kita waktu itu kan kakinya mau diamputasi. Nah, saya juga berpikir, nah kalau diamputasi ini bagaimana kan itu. Nah, kita selalu memohon pada Allah petunjuk bagaimana obatnya supaya nggak diamputasi. Nah, ternyata mungkin ini bukan petunjuk dari Allah. Saya mencoba pengobatan lukanya itu memakai getah pisang rojo. Getah pisang rojo, pisangnya bukan batangnya, bukannya pisangnya, tapi yang muda Mas, yang muda, karena yang muda itu getahnya banyak. Gitu getahnya banyak. Nah, setelah itu kita rutin untuk sistem untuk pengobatannya itu kan harus minimal salah satu pengobatan yang sangat mujarab. Kalau boleh tahu Pak Rosi, buat teman-teman yang ada di seluruh Nusantara ya, sakit nggak ketika ditetesi getah gitu? Itu ketika ditetesi enggak kerasa apa, tapi Ah, dan dingin, rasanya dingin, teman-teman. sejuk enak gitu loh rasanya gitu, mungkin karena getahnya itu. Mungkin apa yang perlu sampaikan Pak Rosi pada teman-teman di seluruh Nusantara ini yang punya penyakit diabetes, luka ya, maupun pada teman-teman Ya, kepada saudara-saudara ya di seluruh Nusantara, jangan takut penyakit diabetes mellitus ya bahasa dokternya, penyakit itu gula ya. Jangan takut, yang pertama itu tidak sembuh. Kalau kita usaha yakin sembuh. Dengan cara apa? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Caranya alami. Jadi tidak memakai obat yang kimia dan sebagainya, tidak alami. Dan ini bukan ada unsur unsur klinik apa ini, itu enggak ada. Ini alami, benar-benar alami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang saudara saya yang ada penyakit diabetes, kalau mau konsultasi sama saya, silakan. Dan kalau mau berobat langsung, saya silakan. Karena saya yakin dengan sistem saya ini nanti akan bisa sembuh. Ini insya Allah Allah akan sembuhkan kalau kita yakin. Karena apa? Semua penyakit itu pasti ada obatnya, itu dari Allah dan menyatakan itu. Nah, kita harus berusaha. Ya itulah. Yang kedua itu. Yang ketiga, harus jaga pola makan. Pola makan teman-teman. Pola makan. Nasi. Yang pun nasi itu kalau bisa dikurangi. Di siang hari juga dikurangi, apalagi malam hari. Malam hari jangan sampai makan nasi. Kalau yang penyakit diabetes, jangan sampai makan nasi. Ini bahaya. Akan menaikkan kadar gula yang dalam darah. Gitu Pak. Kan gini ya Pak Rosi, kadang kan teman-teman di seluruh tanah air ini kan jika mengalami kena
di atas itu kan rata-rata kan pada takut Iya. bahkan vonis nanti gini-gini atau gimana gitu ya. Ini jadi gimana Pak Rosi? Jadi nggak perlu takut ya. Enggak perlu, karena apa? Memang secara umum itu pernah dibilang bahwa salah satu penyebab kematian itu malah dunia, nggak kita di Indonesia toh. Itu salah satu penyakit diabetes. Kita jangan takut. Kita kena penyakit diabetes itu kita harus ikhtiar sama Allah, minta petunjuk sama Allah, apa sekiranya akan kita lakukan untuk pengobatan diabetes itu. Dan itu kita rutin untuk sistem untuk pengobatannya. Itu kan harus minimal itu 1 hari 2 kali. Pagi sama sore itu dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Kalau dulu petunjuk orang ada pakai apa? Air infus itu loh, ACL itu. Tapi saya pakainya air bioglas. Air bioglas untuk mencuci, dibersihkan dulu. Nah, setelah bersih dikeringkan pakai kapas segalanya. Sudah itu lubangnya kita tetesi dengan getah pisang tadi. Getah pisang rojo yang muda. Pertama itu hampir sampai 21-23 tetes. Karena besarnya lubang, dalamnya lubang itu. Karena di luka itu kan tulangnya sudah diangkat juga, tulang sudah keropos, sudah diangkat. Nah, kita lama-lama selama kurang lebih 3,5 bulan, itu mungkin pisang rojo itu habis sekitar 7 lirang. 7 lirang. Habis pisang itu. Nah, ternyata saya lihat itu tumbuhnya itu dari dalam, dagingnya dari dalam naik, sampai tutup, kering. Jadi ampuhnya pisang rojo itu setelah saya sendiri yang melakukan, bukan katanya, bukan orang lain, bukan cerita, tapi saya sendiri yang melakukan, itu memang ampuh. Ampuh luar biasa teman-teman. Jos. Nah, gula itu sebenarnya itu kan menurut pendapat umum itu nggak ada obatnya. Penyakit gula itu nggak ada obatnya. Tapi saya dengan ikhtiar, selain lukanya saya kasih buah pisang rojo, itu juga untuk menetralkan darahnya. Saya juga minum daun Afrika. Daun Afrika itu saya rebus. Itu sehari saya minum 3 kali. Terus. Tapi sekarang selama hampir kurang lebih 1 tahun lah, ini lukanya udah bagus, udah sembuh, udah seperti semula, terus gulanya normal. Nah, sekarang saya untuk daun Afrikanya itu saya jarangin. Nah, paling nanti saya seminggu 2 kali makan itu untuk mengantisipasi ini. Nah, sekarang rata-rata gulanya saya tes, gula puasa ya. Udah puasa, kita tes gula darahnya itu 150. Rata-rata 150, naik turunnya 50. Jadi nggak jauh naik turunnya. Nah, berarti kan setelah saya pahami bahwa ini sudah normal kan itu. Itu salah satu pengobatan yang ikhtiar sama Allah, minta petunjuk sama Allah, apa sekiranya akan kita lakukan untuk pengobatan diabetes itu. Seperti pengalaman saya itu, kalau saya mohon maaf, bukan saya mengecilkan hati dokter, mohon maaf itu, saya sudah berapa dokter, bahkan itu dulu itu waktu saya belum menggunakan getah pisang itu saya diponis amputasi harus dipotong. Jadi kan yang ibu jari harus dipotong segini. Nah, itu saya juga bingung loh. Nah, akhirnya itu sempat merinding atau gimana ya? Sebab satu keluarga bingung. Satu keluarga yang bingung. Teman-teman juga banyak waduh kan begitu. Jangan Pak gitu. Nah, akhirnya kita mendapat petunjuk dari Allah, ada obat itu yang alami, nggak ada kimia, nggak ada unsur baik, nggak unsur dukun apa tidak ada. Itu alami, benar-benar alami, yaitu getah buah pisang rojo. Itu ya teman-teman ya, getah buah pisang rojo yang teman-teman bisa cari di pekarangan rumah kita. Itu maknyos ya, ini nggak ada unsur klenik, nggak ada unsur gaib-gaiban. Ini murni alamiah, pengobatan alternatif yang bisa kita cari, kita sembuhkan lewat bahan-bahan yang ada di lingkungan kita sendiri. Itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman di Suta Air jika nanti pengen konsultasi dengan Bapak Rosi bisa di sini sudah ada kita keterangan, nomor HP-nya di sini juga ada, alhamdulillah jelas. Itu Mas, kita juga nama pengobat kita pengobatan alternatif
Hajar Aswad. Wah, luar biasa ini buat teman-teman ya. Ini Pak Rozi ini. Ya. Pengobatan alternatif Hajar Aswad luar biasa. Mantap teman-teman. Ya, itu Pak Rozi ya. Oke. Ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Lain kalau kita ketemu lagi dengan segmen yang berbeda lagi tentunya bersama Ki Jagat Media Channel. Terima kasih.